Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik dan tetap sehat ya. Teruslah penuh semangat dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Tidak terasa hari-hari berlalu. Kita telah memasuki bulan yang baru. Percayalah, seperti penyertaan Tuhan pada hari-hari bulan-bulan yang lalu, pada bulan ini dan ke depan, penyertaan Tuhan pasti selalu ada. Amin. Oleh karena itu saudara, mari kita tetap belajar di dalam firman Tuhan dan terus membuka hati dan pikiran kita sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengajar kita, menuntun dan memberi hikmat sehingga kita dimampukan untuk mengerti menjalani hari-hari kehidupan kita seperti yang dikehendakinya. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita di dalam tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya di dalam hari-hari kami Tuhan selalu ada menyertai. Berkati kami sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk dapat melakukan hal-hal baik yang berkenan kepadamu. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Dan ajarlah kami sehingga kami pun boleh melakukan segala sesuatu seturut dengan firman-Mu saja. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 1 September 2023 tertulis dalam kitab Yesaya 51 ayat 4. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Patinggil ma pinggolmu ale bangsokku tumangihon au. Jala tangihon au hamu ali akana posokku. Aisian au haroroan ni patik, jala patindangoku uhupu, bahin panondang di akka bangso. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ada jargon yang sering kita dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini mau mengatakan sesuatu yang dia dengar itu tidak berguna. Sesuatu yang dia dengar tidak diperhatikan sehingga tidak berdampak di dalam kehidupannya. Kalau saya mengatakan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, mungkin ada yang singgah di dalam pikiran. Sekalipun tidak dilakukan. Yang paling konyol adalah masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Artinya apa yang dia dengar tidak ada pengaruh apapun terhadap dirinya, terhadap pikirannya. Sehingga sama artinya dia punya telinga tetapi tidak mendengar. Dia bisa mendengar tetapi tidak berdampak, tidak berguna dalam hidupnya. Ini saya rasa sama saja ya. Semuanya tidak ada gunanya. Pesan firman Tuhan pada hari ini, kita diminta untuk memasang telinga agar kita mendengar. Dan ketika kita mendengar, kita mengerti. Kita dapat memahami apa yang dimaksud Tuhan di dalam pesan firman-Nya. Hari ini pun kita diingatkan akan pesan firman Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka sedang di dalam keterpurukan, di dalam penderitaan karena ulah mereka, sehingga mereka dibuang ke Babel. Kalimat ini adalah penghiburan, penyemangat bagi bangsa Israel untuk tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Mereka harus sabar dan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Penghiburan diberikan tentu untuk meringankan beban. Penghiburan itu bagaikan air yang sejuk bagi orang yang sedang kehausan.
Kalimat ini adalah penghiburan Allah kepada bangsa Israel agar mereka kembali semangat, penuh harapan, menjalani kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang telah Dia katakan akan selalu digenapi. Inilah janji Tuhan kepada bangsa itu, agar mereka tetap percaya, agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Janji yang diberikan kepada Sion adalah janji pemulihan, agar umat Tuhan mau diubah di dalam kehidupannya. Saudaraku, mungkin hari ini kita mengalami hal yang sama, mengalami keterpurukan ekonomi, keterpurukan iman karena situasi kehidupan yang semakin tidak nyaman, dan lain sebagainya. Hari ini kita diminta untuk memasang telinga dan mendengar pesan firman Tuhan. Janganlah engkau memasang telinga ke dunia ini, kepada orang-orang besar, kepada saudara yang mungkin kita anggap bisa memberi solusi atas segala persoalan-persoalan atau pergumulan hidup kita. Janganlah meletakkan harapan kepada dunia, tetapi sebaliknya, dengarlah pesan firman Tuhan, dengarlah suaranya, dan teruslah berpengharapan kepadanya. Bagaimanakah kita mendengar Tuhan? Tentu melalui firman-Nya. Rajinlah membaca firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan. Karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah pengajaran yang mengajar kita untuk mampu menjalani kehidupan kita sepanjang di kehidupan kita. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Apa yang telah dikatakannya, itu pasti akan dinyatakan. Oleh karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Penyertaannya selalu ada, perlindungannya tetap ada, dan kasih setianya tidak pernah pudar bagi kita. Saudaraku, tetaplah kita mau dengar-dengaran akan pesan firman Tuhan, agar kita dimampukan menjalani hari-hari kehidupan kita seperti yang dikehendakinya. Tetaplah kita merindukan firman Tuhan di dalam kehidupan, agar kita mengerti menjalani hari-hari kita. Masa hidup kita adalah hari kemarin, hari ini, dan masa yang akan datang. Ketika kita mengingat pesan firman Tuhan, maka apa yang telah terjadi di hari kemarin, di masa lalu, itu adalah suatu pembelajaran yang berharga. Jika sesuatu yang baik terjadi, kita teruskan. Tetapi jika sesuatu hal buruk yang membuat kita celaka, itu kita tinggalkan. Hari ini adalah hidup kita. Sekarang kita menjalani hidup, dan tentu kita mau bahagia, bukan? Raihlah kebahagiaan di dalam kasih Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang memampukan kita untuk mengerti apa yang sedang kita hadapi hari ini. Hari depan adalah cita-cita. Setiap kita tentu punya cita-cita, bukan? Dan cita-cita baik ke depan ditentukan apa yang kita kerjakan hari ini. Dan kita percaya ketika kita hidup di dalam Tuhan, hari depan pasti penuh harapan. Kiranya kita dimampukan untuk menjalani hari ini, untuk mendengar kasih Tuhan di dalam firman-Nya setiap hari. Dan kita penuh semangat dan berpengharapan di dalam menapaki hari-hari kita di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu diberi pengertian hikmat yang daripada-Mu, untuk kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Tuhan, ajarilah kami senantiasa dan berikan hati yang taat dan penurut kepada-Mu, sehingga kami mau melakukan hal-hal baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini dan untuk selamanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.